Halo guys, sorry terpotong. Aku lanjutkan lagi ya. Kita sampai di sini tadi. Kalau aku lihat di sini, kalian sepertinya orang yang sudah melalui banyak luka ya, sudah mendapatkan banyak luka, gitu ya. Luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah disembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Seperti yang aku bilang di kartu Page of Cups, kalian itu orang yang sangat intuitif. Kalian itu bisa saja orang yang sangat peka, karena kalian sudah melalui banyak hal nih yang gak enak gitu loh. Ini the death gitu ya, ini the death ya. Kalian sudah melalui transformasi besar dalam hidup kalian. Kalian kemungkinan sudah awakening nih ya. Tapi the death ini kan transformasi. Ini hal yang berat banget, yang benar-benar bisa mengubah haluan hidup kalian. Itu cukup dramatis, termasuk pemikiran kalian. Dan kalian memang sangat intuitif dan empat di sini. Kalian juga jadi lebih peka sama orang. Itu di mata mereka ya. Jadi mereka melihat kalian tuh penyayang, tapi kalian sulit didekati. Bisa jadi kayak gitu. Nah, ini semua kartu kayak ini kalian benar-benar orang yang melalui masa yang berat sih. Orang-orang grup 2 ini kayaknya bukan orang-orang yang lemah ya, harusnya bukan sih. Kalau mereka bisa melalui ini, mereka bukan orang yang lemah. Ada 2 kemungkinan. Mereka bisa melalui ini dan jadi Queen of Pentacles, atau mereka menyerah di sini. Mohon maaf kalau menyerah itu, udah deh, nggak tahu ya. Ya kalian tahulah maksud aku apa gitu ya. Karena ini halnya berat banget. Ya, ini berat banget kayaknya kelihatannya ya. Ini cobaan bertubi-tubi dan apa ya? Cobaannya itu melebihi ya, nggak usah bilang kayak gitu lah ya, biasa aja. Mungkin orang lain juga melalui, tapi ya kan kita nggak tahu gitu ya. Cuman aku melihat cobaan kalian itu bukan cobaan yang mudah gitu ya. Orang-orang yang bisa bertahan di sini akan menjadi orang-orang yang bukan orang yang sembarangan, Queen of Pentacles ini gitu. Hanya ada 2 kemungkinan, kalian jadi Queen of Pentacles atau kalian menyerah gitu. Dan kalian tahu lah maksud aku kata menyerah di sini apa. Tapi kalau aku lihat di sini ini berhasil survive sih ya, jadi Queen of Pentacles. Jadi kalau belum berarti coming soon, ini adalah energi kalian. Congratulations, jadi semangat terus. Tapi iya, kalian mungkin pernah melalui masa ini ya. Kalian merasa, mohon maaf, ini adalah gambaran orang yang merasa jiwanya itu mati gitu. Dia hidup tapi dia itu benar-benar merasa mati dan gak tahu harus gimana, dan itu rasanya tersiksa banget ya. Kematian itu bukan sesuatu yang kayaknya kehilangan yang paling besar di hidup ya. Tapi kehilangan yang paling besar dalam hidup adalah apa yang mati di dalam diri kita ketika kita hidup. Itu kayaknya nyiksa banget ya. Hati-hati loh, orang kalau udah berada di situasi kayak gini, itu amit-amit ya, itu kalau dia bisa survive bagus, tapi kalau dia nggak bisa survive seperti yang aku bilang, bisa saja dia memilih mengakhiri gitu ya. Tapi hati-hati ya, kalau butuh bantuan silahkan cari bantuan. Yang orang-orang kayak gini butuhkan itu sebenarnya teman ngobrol. Jadi cari teman ngobrol yang oke. Yang pertama bisa mendengarkan kamu, karena biasanya orang-orang yang kayak gini tuh hanya butuh didengarkan. Enggak juga sih, sorry. Selain butuh didengarkan, mereka butuh solusi sih ya. Jadi cari dua orang itu atau orang yang punya keduanya ya. Mereka bisa jadi teman bicara yang oke, dan mereka bisa memberikan solusi yang oke juga ya. Intinya cari pertolongan kalau berada di situasi ini, oke? Tapi kalau kalian bisa melalui ini sendiri, hebat, good job. Tapi ini gini lah, nggak usah merasa gue harus hebat nih melalui ini sendiri. Kalau memang butuh bantuan, cari bantuan. It's okay. Ini bukan masalah hebat atau tidak, tapi gimana caranya survive gitu aja, oke ya? Pastikan harapan itu selalu ada. Keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Jadi ya kalau harapan itu mati di dalam, selesai sih memang ya. Itu yang harus dinyalakan terus gitu ya. Nah, ini quotes bagus dari Harper Lee gitu ya. Dan ini tulisannya di bawah ini adalah tulisan aku. Semua kartu di Life as We Know It Oracle seperti itu memang. Kita memang nggak bisa benar-benar memahami seseorang sampai kita itu jadi orang itu benar banget. Ya, melihat dari point of view orang itu, sudut pandang orang itu, sampai kita benar-benar
kita menjalani setiap langkah hidup dia, itu baru kita bisa memahami gitu loh, dia itu bagaimana gitu. Kadang kita kan hanya melihat sepotong-sepotong, kita hanya melihat hanya scene-scene tertentu saja, kita hanya melihat hanya waktu-waktu tertentu, kita kan tidak berada di setiap detik hidupnya. Jadi ya kayak sebenarnya kita memang nggak pernah bisa benar-benar memahami seseorang, kita hanya bisa berempati gitu ya. Jadi gini loh, orang dengan masalahnya, oke, kita cukup paham lah apa itu sedih, apa itu kehilangan harapan, apa itu sakit, apa itu bahagia, untuk bisa memahami mereka, untuk berusaha melihat dari sudut pandang mereka gitu kan. Itu ya sebenarnya itu yang diperlukan, itu sih maksudnya yang seharusnya gimana ya, itu dari sudut pandang aku lah ya. Kita bisa sih seperti itu, memahami sampai gitu ya. Tapi memang gak ada yang pernah bisa memahami selain orang itu sendiri yang menjalani. Karena balik lagi gitu, pengalaman setiap orang itu berbeda, dan kita tidak berada di sepanjang hidupnya gitu. Jadi kita harus beri ruang gitu ya, beri ruang untuk mengatakan, untuk sebuah pemikiran gitu ya, bahwa iya memang kita tidak benar-benar bisa memahami dia gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya jangan sok tahu kali ya. sorry bercanda. Iya serius sih. Tapi gimana ya, sebenarnya quotes ini benar juga gitu loh, kita nggak akan bisa paham gitu. Jadi kalau orang bilang iya gue paham kok, lo tuh gini gitu, kadang orang itu bercerita kayak gitu, itu mereka hanya perlu, kadang mereka perlu didengar, kadang mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi sebagian dari mereka emang butuh solusi juga sih gitu. Jadi kalau memang jadi teman curhat ya, mungkin perlu ini, apa ya, kita harus tahu bahwa kita memang benar tidak semua orang kita memang tidak bisa benar-benar memahami dia, karena kita tidak berjalan di hidupnya gitu. Kita punya pengalaman masing-masing gitu ya. Tapi setidaknya kita berusaha berempati dan melihat dari sudut pandangnya lah setidaknya gitu. Iya sih emang agak berat ya, tapi jadi intinya sih di sini kita jadi teman, jadi pendengar yang baik dan teman untuk memberikan solusi yang tepat, dan ya setidaknya bisa memahami sebagian dari mereka lah, memahami sebagian dari perasaan mereka gitu ya. Kalau kita udah tahu apa itu sedih, bahagia, kesepian, sakit gitu kan, setidaknya itu cukup jadi modal untuk kita bisa memahami mereka gitu ya. Tapi betul memang kita nggak perlu memberikan statement bahwa kita benar-benar bisa memahami dia gitu, nggak perlu juga sih, karena memang ya benar kita nggak akan benar-benar bisa memahami dia karena kita nggak ada di hidupnya sepanjang itu, setiap langkah, setiap detik kayak gitu lah ya. Oke, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali aku ulang ya, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Aku ngerti. Ini kan pertanyaan untuk bagaimana lawan jenis melihat kalian gitu ya. Mungkin kalian mungkin sebagian dari mereka yang ingin dekat sama kalian tuh nggak sulit memahami kalian. Itu ya, sulit memahami kalian, ingin bisa memahami kalian, tapi kesalahan dari sebagian mereka adalah mereka merasa memahami kalian gitu loh ya, dan akhirnya itu yang justru membuat mereka tidak bisa menyentuh hati kalian gitu sih. Jadi mereka merasa paling memahami kalian, pikirannya seperti itu, dan justru pikiran yang seperti itu tidak bisa menyentuh kalian. Jadi hati-hati ya, kadang itu loh yang aku bilang, tidak semua orang itu bisa jadi pendengar yang baik itu karena itu gitu. Karena mereka itu bisa saja merasa paling tahu dari pengalaman orang, padahal yang menjalani pengalaman itu ya orang itu gitu. Kita cuman kayak ngasih solusi, gimana ya, kalau dari sudut pandang aku sih kasus kayak gitu tuh begini gitu. Ya kita hanya berdasarkan kasusnya aja, tapi bukan berarti kita paling paham hidupnya gitu ya. Iya sih memang yang merasakan ya dia sendiri gitu kan, memang bener. Jadi ini lawan jenis itu melihat kalian tuh
susah dipahami, susah dimengerti. Sebagian dari mereka kayak gitu, tapi sebagian dari mereka cukup memahami sih sebenarnya. Tapi semua dari mereka itu, baik yang paham maupun yang merasa sulit memahami kalian, itu sama-sama ingin memahami kalian, jelas ya. Kayak gitu ya. Dan mungkin saja gitu ya, kalian itu kan punya pengalaman sendiri yang membuat kenapa kalian itu jadi seperti ini gitu loh ya. Cara kalian menjalani hidup begini, cara kalian itu merespon orang begini, cara kalian memiliki hubungan itu begini, cara kalian memandang siapapun termasuk lawan jenis itu begini gitu. Jadi selalu ada alasan gitu loh, kenapa kalian memutuskan cara seperti itu di hidup kalian gitu ya. Selalu ada alasan, dan itu tidak lepas dari apa yang kalian lalui gitu loh. Tapi tidak semua orang bisa memahami itu, dan justru orang yang seperti itu, tidak semua orang bisa memahami itu hal yang wajar sih. Tapi gimana ya? Sebagian di antara mereka itu gagal memahami kalian dan gagal mendekati kalian karena masalah pengertian dan komunikasi di sini. Jadi kalau mereka memang benar-benar ingin ingin punya komunikasi yang baik sama kalian dan membawa hubungan itu lebih baik gitu ya, mereka perlu pengertian dan mencoba dari perspektif kalian gitu. Dan mungkin sebagian dari mereka gagal melakukan itu sehingga gagal juga mendekati kalian gitu. Memang sih, maksudnya tidak mudah mendekati kalian dengan keadaan kayak gini gitu ya. Sulit mendekati kalian gitu. Dan mereka juga nggak bisa memaksakan kan, maksudnya hak kalian mau menerima itu atau tidak ya, semua itu kan terserah kalian gitu yang menjalani hidup kalian gitu. Mereka nggak bisa memaksakan itu ya, karena di sini ada control issue juga kalau aku lihat. Jadi kayak memaksakan kalian itu harusnya begini gitu loh ya, karena mungkin udah berambisi kali ya mendapatkan kalian. Cuman balik lagi, dengan cara mereka yang memaksa itu justru nggak menyentuh hati kalian gitu. Jadi kunci mereka adalah mereka harus mencoba mengerti kalian, atau enggak berusaha pengertian lah ya, memahami atau melihat dari sudut pandang kalian. Terus ya ini benar, baru nanti akhirnya mereka itu jadi tahu gitu loh, oh iya ya gue kayaknya harus begini gitu. Itu justru yang mendekatkan mereka. Tidak semua mereka di luar sana, lawan jenis itu, bisa melihat titik itu loh, kunci itu loh, sehingga mereka banyaknya bisa gagal gitu loh membangun komunikasi sama kalian. Itu yang aku lihat dari sini ya, untuk pandangan lawan jenis terhadap kalian di sini. Ya, sulit dimengerti ya. Ya mungkin kalian orang yang sulit didekati gitu ya. Dan mungkin sudah cukup independen dengan hidupnya, kayak tanpa orang kalian terlihat baik-baik saja gitu. Jadi itu menyulitkan mereka sih memang. Tapi di mata mereka kalian tuh menarik banget memang. Orang yang sudah karakter kalian menarik ya. Kalian independen, strong gitu ya, smart, seksi gitu bisa jadi. Apalagi ya, kayak mereka sih melihat kalian tuh kayak pasangan yang ideal sebenarnya. Cuman untuk mendapatkan dan memenangkan hati kalian itu nggak mudah gitu. Karena kalian udah cukup independen dengan hidup kalian gitu. Dan kalian pemilih memang ya. Kalian kelihatan welcome tapi pemilih sebenarnya. Oke, apalagi ya? Sebagian dari mereka sebenarnya tahu sih kalian tuh sudah melalui banyak hal yang berat gitu, sehingga sulit memang ya untuk bisa mencapai itu, bisa memenuhi ekspektasi kalian, mengimbangi kalian gitu ya. Tapi kalian kelihatan orang yang sangat stabil dan sudah nyaman gitu loh dengan hidup kalian. Oke, kira-kira apa yang ingin mereka sampaikan pada kalian di sini grup 2? Aku akan coba buka di sini ya. Ini bisa siapapun termasuk lawan jenis. Apa yang ingin mereka sampaikan terhadap grup 2 di sini? Aku akan buka dari Oracle Cards buatan aku, Ocean of Emotions. Di sini bagaimana pandangan, apa yang ingin mereka sampaikan dan bagaimana pandangan mereka terhadap grup 2 di sini. Ya. Sorry. Aduh. Kita ulang aja ya. Apa ini udah kebuka. Passionate, seperti yang aku bilang, mereka melihat kalian tuh seksi ya, karena kalian itu orang yang passionate ya, akhirnya kalian juga terlihat seksi gitu ya. Orang yang passionate itu dia menikmati apa yang dia jalani ya, dia menikmati hidupnya, dia percaya diri, akhirnya kan yang terpancar dari dirinya itu kan inner beauty itu ya. Jadi
kelihatan pancarannya tuh memang menarik, seksi gitu loh. Mereka melihat kalian orang yang passionate. Apa ya, kalau aku lihat di sini kalian tuh I deserve better. Di sini itu mereka melihat kalian tuh seperti yang aku bilang, mereka orang yang seperti yang aku bilang, mereka melihat kalian tuh orang yang pemilih. Jadi kalau kalian merasa orang ini nggak layak nih buat kalian, orang dengan karakter gini, orang seperti ini, kalian akan cepat meninggalkan gitu. Oke, jadi iya sih, mereka memahami itu gitu. Selanjutnya apa ya yang ingin mereka sampaikan untuk grup 2? Mereka melihat kalian orang yang kuat. What doesn't kill you makes you stronger. Mereka melihat orang yang kuat, dan ya itu yang membuat kalian menarik ya di mata mereka gitu. Ini pesan buat orang yang masih ingin dekat sama kalian dan pernah punya hubungan sama kalian ya. Mereka berharap rekonsiliasi. Ya kalian terlalu menarik mungkin, jadi mereka susah move on ya. Selanjutnya apa ya yang aku melihat di sini, I love myself more than anything. Mereka melihat kalian orang yang udah mencintai diri kalian sendiri, jadi nggak usah main-main lah sama kalian gitu kali ya. Tapi sebagian dari mereka merasa, kok lo gini sih, ya udahlah gue juga mau mencintai diri gue gitu, terus memilih mundur. Tapi masih penasaran, bisa juga sih. Selanjutnya apa yang ingin mereka sampaikan di sini buat grup 2? You are so attractive, I lost my feelings, I know it. Gini, ini ada hubungannya sama ini ya. Jadi seperti yang aku bilang, kalian itu menarik di mata mereka, dan gini, terkadang mereka itu merasa kalian kan sulit dijangkau, kesal, dan mungkin kalian sudah melalui banyak konflik. Dan seperti yang aku bilang di kartu tadi tuh kan ada komunikasi juga, ada masalah komunikasi di sini ya. Mungkin mereka nggak bisa memahami kalian, komunikasinya buruk, dan sudah aku bilang kunci untuk mereka itu adalah itu tadi. Coba melihat dari sudut pandang kalian gitu ya, untuk membangun komunikasi yang bagus sama kalian kalau memang itu yang diinginkan gitu ya. Dan mungkin mereka tidak tahu kuncinya itu, sehingga hubungan kalian tuh ya itu ada masalah itu. Kalian sulit dekat, kalian banyak konflik gitu ya, tapi ada yang sulit melepaskan gitu ya. Jadi ada yang memilih mundur, tapi aku melihat kayak ini masih ingin maju lagi gitu ya. Terus mungkin kalian itu terlihatnya mudah ilfeel ya sama orang. Kalau kalian merasa kayak udah nggak tertarik sama orang itu, udah melihat orang ini kok di luar ekspektasi gue ya. Atau kalau kalian melihat kekurangan dari orang dalam hal karakternya gitu ya, misalkan kalian tuh mudah ilfeel, hilang feeling aja gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Kira-kira satu lagi lah. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ulang lagi. Apa yang ingin mereka sampaikan untuk grup 2 di sini? Satu aja. Hurts. Mereka terluka. Sorry. Aku ya maklum lah ya, mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka di sini untuk hubungan kalian. Ini orang yang hubungannya udah berakhir sih sama kalian, dan mereka merasa terluka atas apa yang terjadi di antara kalian gitu ya. Mereka terluka, ada yang mau menyampaikan itu ya. Seperti yang aku bilang tadi kan, ada yang hubungannya gagal sama kalian gitu. Memang untuk mendekati orang yang kayak Queen of Pentacles ini nggak mudah gitu ya. Jadi entah apa yang terjadi di antara kalian, karena kita juga cuman membaca pandangan orang terhadap kalian kan, nggak membahas masalah kalian. Tapi di sini ada masalah komunikasi jelas ya, dan soal persepsi pandangan itu gitu. Intinya ada konflik di situ, dan mereka terluka dengan sikap kalian gitu. Dan mungkin mereka melihatnya kalian tuh terlalu cuek jadinya. Mereka udah terluka, hubungan ini berakhir, tapi kok kalian tuh kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi mereka makin terluka melihat itu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, itu saja untuk grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, apa kabar? Oke, semoga kalian baik-baik aja ya. Grup 3 ini adalah grup terakhir di sini. Bagaimana sih ya orang-orang melihat kalian itu ya, bagaimana kalian itu di mata mereka. Dan ini adalah bagaimana lawan jenis melihat kalian.
di mata lawan jenis kalian itu seperti apa sih gitu ya. Lawan jenis di sini itu aku membaca berdasarkan energi ya, jadi bukan gender. Jadi kalau kalian dominannya adalah divine masculine, ini adalah pandangan yang feminin terhadap kalian. Dan kalau kalian dominannya adalah divine feminin, ini adalah pandangan maskulin terhadap kalian gitu. Jadi itu bukan gender ya, nggak berbicara gender tapi energi. Wanita itu ada 2 wanita ya, misalkan A dan B. Ini udah aku jelaskan di grup sebelumnya dan aku jelaskan lagi di grup ini. Wanita A itu bisa saja dia dominannya maskulin gitu ya, wanita B itu dominannya feminin gitu. Jadi bisa beda walaupun mereka sama-sama wanita gitu ya. Dan biasanya dalam hal energi ini yang tarik menarik itu biasanya ya yang tarik menarik itu masalah energi sih kalau menurut aku ya. Itulah kenapa kayak misalkan mereka sama-sama wanita gitu ya, atau sama-sama pria tapi punya ketertarikan nih gitu. Nah itu biasanya energi yang dominan dalam diri mereka, maskulin dan femininnya yang beda gitu. Yang satunya maskulin, yang satunya feminin gitu. Kemungkinan kayak gitu sih. Ya, memang kayak gitu ya kalau kita lihat juga. Jadi misalkan seorang wanita yang dominannya feminin gitu ya, dia bukan cuman menarik pria yang dominannya maskulin gitu. Dia juga bisa menarik wanita yang dominannya maskulin, divine maskulin dalam dirinya, bisa kayak gitu. Jadi biasanya yang tarik menarik itu ini loh ya, yang maskulin menarik yang dominan feminin, dan begitupun sebaliknya. Jadi kayak kutub magnet yang berbeda ya, tarik menarik kan. Kalau yang sama tolak menolak ya kan, maskulin sama maskulin biasanya tolak menolak. Pria maskulin sama wanita yang cenderung dominannya maskulin itu juga biasanya ya enggak, biasanya sih bukan tipe ya, biasanya kurang tarik menarik sih biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu, itu yang aku baca ya. Jadi ini tidak berbicara gender tapi energi di sini. Oke? Lanjut aja. Ini kira-kira bagaimana sih pandangan orang-orang terhadap kalian ya? Grup 1 secara umum. Aku melihat di sini kalian sepertinya terlihat penyabar di sini. Atau bisa juga sebagian dari kalian, karena ini general reading, pertama kalian bisa terlihat penyabar. Sebagian dari kalian bisa terlihat kayak butuh untuk sabar gitu loh ya. Kayak orang melihat kalian sabar dong gitu. Tapi sebagian sih yang terlihat di sini cukup penyabar ya. Dan perasa gitu ya. Kayak dominannya itu energi air gitu di sini. Oke, aku bacakan dulu yang terlihat di sini ya situasinya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, sorry ya tadi ada iklan. Bentar ya. Ya. Jadi gini. Energi yang terlihat di sini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Gemini, ada Pisces, ada Libra, ada Virgo, Leo. Libra kuat ya di sini. Yaitu yang terlihat di sini ya, kira-kira. Scorpio, Cancer, Aries. Ya. Coba kita lihat lagi. Pisces itu cukup kuat di sini sama Cancer, dan Aries itu kuat ya. Oke. Di sini kalian itu terlihat itu perasa, banyak menggunakan perasaan. Ya terasa penyayang juga sih memang. Cuman energi air di sini kuat seperti yang aku bilang. Dan kalian itu mudah ini kalau yang aku baca di sini kalian cukup sentimental. Bentar ya, aku cek dulu. Oke, jadi ya sentimental ya. Sentimental. Jadi
cenderung atau ketergantungan pada perasaan, ya. Jadi terlalu menggunakan perasaannya, intinya gitu. Yang aku baca di sini kayak gitu. Jadi perasaan kalian itu bisa benar-benar merubah langkah kalian gitu. Orang yang sangat diatur oleh perasaannya, itu yang terlihat di sini. Jadi perasaan kalian itu bisa memandu kalian kemanapun gitu loh ya. Bahkan kalaupun itu terlihat tidak logis, ya kalian tetap mengikuti perasaan kalian. Jadi banyak memainkan perasaan di sini. Terus perasaan kalian itu punya andil besar nih untuk memberikan trigger pada kalian agar melakukan langkah besar. Jadi gimana ya? Karena perasaan kalian tuh bisa mengeluarkan energi besar kalian, kekuatan besar kalian gitu. Jadi mungkin saja bucin ya. Sorry, kalian gak harus bucin, tapi contohnya adalah budak cinta. Kalian tidak harus jadi budak cinta, tapi biar gampang aku kasih contoh kasus budak cinta gitu. Mereka itu kan lumayan dipengaruhi perasaan ya. Jadi kalau perasaan mereka itu yang bisa membuat mereka melakukan hal-hal besar itu karena perasaan. Tapi hati-hati kalau tidak melibatkan analisa, mendengarkan intuisi, takutnya ini hanya semacam perasaan yang menggebu-gebu aja gitu. Jadi kalian itu bisa melakukan hal-hal besar yang bahkan terlihat agak mustahil gitu ya. Itu bisa kalian lakukan hanya dengan perasaan gitu ya. Hanya dipancing dengan perasaan gitu. Intinya gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalian cukup passionate, tapi semua itu dikuasai dan dikontrol oleh perasaan kalian gitu. Sumbernya semuanya dari perasaan lah intinya. Ya, kemudian kalau aku lihat di sini, kalian kelihatan kayak orang yang terlalu gampang gelisah gitu ya. Jadi punya banyak ketakutan. Kalian banyak memainkan perasaan, menggunakan perasaan, tapi kayaknya kalian juga mudah bergantung dengan secara perasaan ya, secara emosional sama orang lain gitu. Seseorang lah, entah siapapun itu gitu. Karena rasa ketergantungan itu, karena sudah memainkan banyak perasaan gitu ya, orang yang kayak gini itu jadi punya rasa kekhawatiran yang tinggi. Kekhawatiran tingginya mungkin gimana ya, kayak orang ini udah memberikan perasaannya besar, banyak gitu ya, dan dia berharap ini ada timbal balik gitu. Jadi karena dia itu merasa sudah sangat terikat secara emosional, cukup tinggi, cukup besar gitu ya, jadi dia selalu khawatir kalau dia hidup tanpa orang ini tuh gimana. Dia selalu khawatir dia nggak bisa survive gitu. Oke, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Selalu khawatir gara-gara itu, gara-gara ketergantungan secara emosional terhadap orang lain atau apapun gitu ya. Itu bisa jadi kayak gitu. Oke. Ini ada Gemini sama Pisces. Tadi aku udah menyebutkan ya, ada Libra, Leo, Aries, Virgo, Gemini, Pisces, Scorpio. Cancer juga kuat tadi. Aries tadi udah disebut ya. Nah, kalau aku lihat di sini, kalian ini kayak orang yang lumayan bergantung sama pasangan ya kayaknya. Dan kelihatan mungkin kayak budak cinta gitu juga sih. Kalau kalian nggak merasa budak cinta ya nggak apa-apa ya. Mungkin ini nggak resonate. Cuman ya mungkin nggak harus jadi budak cinta. Tapi kelihatan kayak kalian tipikal orang agak beda dari grup 1, grup 2. Grup 1, grup 2 itu bisa jadi single fighter ya. Bisa jadi orang yang cukup independen gitu. Kalau ini orang yang mungkin saja kalian itu it's okay, ini nggak harus resonate sama kalian. Mungkin ini juga
ya entah ini apakah benar pile atau grup kalian atau bukan gitu ya. Cuman aku melihat di sini orang yang biasanya selalu terlihat punya pasangan gitu. Jadi kemungkinan nggak bisa jomblo lama-lama, nggak bisa single lama-lama. Orang ini nggak bisa sendiri lama-lama. Kemungkinan ya. Biasanya orang melihat dia selalu punya pasangan gitu. Jadi dia kayak jarang atau nggak akan lama terlihat sendiri gitu. Nah kayaknya ini jadi terlalu bergantung sih sama pasangan, mungkin sama orang lain gitu jadinya secara emosional ya. Kalau aku lihat di sini kalian itu mungkin di mata orang ya, kalian bisa melakukan hal-hal gila demi cinta, demi perasaan kalian terhadap orang lain gitu. Dan di sini kalian itu kelihatan memang orang tuh bisa ngelihat gitu loh, kalian sama siapa, kalian pasangannya siapa, hubungan kalian sama pasangan kalian seberapa romantisnya, kayak gimana itu orang bisa lihat. Cuman orang merasa kalian tuh punya sisi yang tersembunyi di sini. Oke, aku lanjutkan ya. Aku melihat di sini kalian itu di mata mereka itu punya sisi tersembunyi. Jadi kayak kalian itu mungkin kalau punya pasangan itu cukup terbuka ya, hubungan kalian terbuka jelas, tapi kalian tuh menyimpan banyak rahasia gitu loh soal hubungan kalian sebenarnya. Mungkin ya ini yang aku lihat, tapi juga tidak harus resonate. Bisa saja ya kayak aku melihat energi budak cinta sih di sini. Ya, jadi kalian agak misterius dalam hal bagaimana menjalin hubungan, maksudnya keintiman kalian. Ya iyalah, kalau keintiman masa ya harus dipublikasikan? Ya nggak juga, ya nggak usah dipublikasikan juga ya. Tapi aku baca di sini kayak orang itu menduga-duga gitu loh soal kehidupan kalian di situ. Nggak tahu kenapa ya kok terlalu menduga-duga gitu. Apa karena melihat kalian nggak ngerti ya, mereka mungkin pikirannya terlalu liar aja kali. Tapi aku melihat di sini kayak mungkin gini kali ya, mungkin di mata mereka kalian bisa melakukan apapun untuk pasangan kalian, mungkin kayak gitu. Atau mungkin gini, kalian tuh kelihatan misteriusnya itu gini, kelihatannya itu kayak orang kayak good girl, good boy gitu ya, tapi kayaknya kalian tuh punya sisi liar sendiri gitu loh. Mungkin sebagian dari mereka tuh menduga-duga seperti itu. Tapi kan ya nggak penting juga ya, orang tuh bisa mikirnya macem-macem gitu ya. Ya udah cuekin aja, kalian lakukan apa yang menjadi keyakinan kalian, dan tetap jangan lupa cintai diri kalian, dan tetap jangan lupa bahagia juga ya. Itu aja sih pesannya. Ya ini yang aku lihat di sini. Jadi kalian itu punya sisi misterius itu gitu. Kayak orang itu punya nggak tahu ya, orang kayaknya mungkin punya konspirasi, ngapain juga gitu ya konspirasi untuk hubungan yang kayak begini lagi ya, biasa aja. Tapi kayaknya orang itu punya pikirannya macem-macem gitu loh. Nggak tahu ya, bener nggak sih? Kalau nggak ya mungkin itu ini nggak harus bener loh. Dicek aja ya. Tapi jangan sampai kalian juga jadi khawatir sama pandangan orang. Maksudnya jangan sampai kalimat aku itu bikin kalian terlalu khawatir sama pandangan orang, karena yang aku bilang tadi juga belum tentu iya gitu loh ya. Dan yang paling penting adalah orang bisa berpikir macam-macam, tapi kalian ya tetap jadi diri kalian aja, selalu menjadi versi terbaik atau versi yang lebih baik lah ya, setidaknya versi baiknya kalian gitu, versi terbaiknya kalian, selalu berusaha jadi kayak gitu aja ya. Orang bisa berpikir macam-macam, terus mau gimana gitu ya, kan ya itu urusan mereka gitu ya. Terlalu itu bukan hal yang penting untuk diurus ya, maksudnya pikiran orang ya biarin aja gitu. Kita kan nggak ngurusin itu, kayak kurang kerjaan aja gitu. Oke, gitu ya. Aku melihat di sini,
Iya sih, pokoknya ada sisi misterius dalam diri kalian yang mereka lihat gitu. Kayak gitu aja, oke? Oh iya, gini, mungkin juga ya di mata mereka itu kayak kalian tuh sepertinya itu kalian tuh sebenarnya udah cukup gitu loh hidupnya, punya ini itu udah cukup, tapi mereka melihat kayaknya kalian itu kurang bisa bersyukur, atau kalian itu punya ini dan ini kok kayaknya nggak bahagia gitu, punya banyak hal tapi kalian itu tidak terlihat bahagia. Itu bisa jadi entah ya, it's okay, ini nggak harus resonate. Itu bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin bisa saja kayak gini, orang melihat kalian itu punya banyak hal tapi mereka meragukan kalian itu sebenarnya bahagia atau enggak sih gitu. Dan mungkin kalian tuh kayak terjebak di cinta yang salah. Harusnya cinta nggak salah ya, hubungan yang salah mungkin. Kayak gitu ya. Ini mungkin pesan yang relate sama situasi kalian, aku bacakan aja ya. Sebelum kita berbicara, sebelum kita membiarkan ini berlalu gitu ya. Sebelum kita membiarkan ini berlalu, ya sebelum let it go mungkin kita harus bilang let it be gitu ya. Kita harus berdamai dulu dengan keadaan, berdamai sama situasi. Ya biarlah, kalau memang itu sudah terjadi dan harus terjadi gitu ya, baru let it go gitu ya. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita. Jadi ini berhenti konflik dengan diri sendiri ya, dengan ya mencoba membohongi diri sendiri atau menyangkal gitu ya. Penyangkalan itu hanya menciptakan konflik dengan diri kita sendiri sih. Kayak kita itu udah tahu faktanya kayak gitu, ngapain harus disangkal? Ya udah, akuin aja, terima, ya udah gitu. Kayak gini, ada quotes juga bagus ya. Seorang itu tidak akan pernah bisa healing gitu ya, tidak akan bisa sembuh, tidak bisa melakukan proses penyembuhan itulah ya, tidak bisa jalan progres penyembuhannya gitu ya, kalau mereka terus berpura-pura seakan-akan mereka tidak terluka. Padahal mereka tahu mereka terluka. Diakuin aja, iya gue emang terluka, maksudnya diakuin sama diri sendiri gitu loh. Kan kadang orang tuh punya konflik batin sama dirinya, kayak enggak gue nggak terluka, enggak kayak gitu. Padahal terluka, ya udah biarin aja, kamu terluka, it's okay gitu ya, artinya kamu perlu healing gitu aja sih ya. Jadi terus berpura-pura menyangkal itu bukan hanya melelahkan tapi memperpanjang konflik dengan diri sendiri sehingga sulit banget untuk move on gitu ya. Selanjutnya, nggak tahu ya apakah grup 3 ini merasa banyak penyesalan dalam hidupnya ya. Tapi kalau iya, mungkin quotes ini cocok untuk kalian gitu ya. Karena hidup itu tidak datang dengan instruksi, jadi it's okay kita melakukan kesalahan, tetapi kita hidup dan kita belajar gitu ya. It's okay gitu ya. Kesalahan pertama itu adalah pembelajaran. Kesalahan kedua, kalau orang itu belajar biasanya ada perubahan, cuman belum optimal gitu ya, nggak apa-apa, itu masa transisi. Ketiga, kesempatan ketiga itu biasanya mereka lebih memberikan performa yang terbaik gitu ya, oke? Karena mereka udah mungkin menguasai medan gitu, bisa jadi. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain ya. Ini kayaknya grup yang punya banyak penyesalan ya, sedang dealing atau menghadapi situasi itu gitu loh, penyesalan. Ini berkaitan soal hubungan ya kebanyakan. Ya, cinta tidak butuh sempurna ya, ini hanya butuh keasliannya ya yang pasti. Ya ini yang penting itu asli gitu loh ya. Jadi nggak harus sempurna, yang penting pure aja, asli gitu ya, bukan manipulasi gitu.
Sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Cinta itu tentang ketulusan rasa, dan itulah yang terpenting. Mungkin kalian sering terjebak di toxic relationship atau hubungan yang salah, itu bisa jadi gitu. Dan mungkin ada banyak penyesalan dalam diri kalian, itu bisa juga gitu ya. Tapi mereka melihat kalian tuh lumayan tidak terbuka. Ya kita juga nggak harus terbuka sama orang ya, biasa aja. Kalau nggak ada keperluan ya ngapain gitu. Tapi kalau dalam hubungan ya memang perlu terbuka ya. Maksudnya kalau hubungan itu adalah hubungan yang sudah ke arah komitmen gitu loh, atau hubungan dalam komitmen ya memang mau nggak mau kita terbuka sesuai dengan urusan kita gitu loh, sebagai pasangan atau sebagai partner bisnis gitu bisa jadi ya, kan tergantung. Maksudnya kalau partner bisnis, pertemanan ya terbuka secukupnya gitu ya. Tapi kalau itu adalah partner hidup kalian, mungkin kalian bisa terbuka lebih banyak gitu kan. Oke. Ya, selanjutnya ya, jadi di sini mereka melihat kalian itu kelihatan kalian tuh punya masalah dan kalian kelihatan tertutup. Pertama, ya mereka melihat kalian memang punya masalah gitu ya. Soal tertutup itu ya orang kan suka-suka orang ya, mau tertutup atau terbuka gitu ya. Tapi mereka tahu kalian tuh kayak menyimpan banyak masalah gitu. Ya namanya juga hidup, ada aja sih masalah kan, biasa aja gitu. Ya, tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya, berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan, karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Jadi, sukses itu soal apa yang kalian mendapatkan, apa yang kalian inginkan. Kebahagiaan itu tentang menginginkan apa yang kalian miliki, kalian dapatkan gitu ya. Jadi, namanya orang di luar sana kan macam-macam. Sebagian dari mereka merasa, oh hidup kalian udah sempurna gitu ya, bagus banget, punya pasangan, punya ABCD, bla 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 gitu ya. Padahal mereka nggak lihat aja masalah kalian itu apa. Di sini kan kalian terlihat tertutup ya, kelihatan misterius gitu, ada sisi misteriusnya gitu. Tapi sebagian dari mereka itu ada yang agak tahu nih soal kalian, dan mereka melihat kalian itu seperti ini. Kalian itu kayak punya banyak hal, tapi kalian itu kayaknya soal kebahagiaan kalian dipertanyakan gitu di situ. Ya, balik lagi, orang di luar sana kan macam-macam. Jadi pendapat mereka bisa bercabang gitu soal kalian di sini yang aku lihat ya. Oke, selanjutnya ini soal lawan jenis. Ya, soal lawan jenis itu bagaimana pandangan lawan jenis terhadap kalian. Kalian itu kalau udah cinta atau udah punya hubungan sama seorang, kalian itu clingy. Kalian tergantung, dan kalau kalian nggak merasa seperti itu, mungkin ini emang tidak resonate sama kalian ya. Oke, tapi yang aku baca ya gitu kira-kira ya, yang terbaca di sini. Tapi ini juga tidak harus menjadi energi kalian loh ya, karena ini juga general reading. Kalau kalian tidak merasa clingy, kalian merasa sangat independen, mungkin kalian grup 1 dan grup 2 gitu. Tapi aku hanya berbicara apa adanya di sini. Ini yang aku baca aja, tidak harus benar ini energi kalian ya. Tapi yang terlihat di sini, kalian orang yang kalau udah terikat sama seorang, walaupun hubungan itu mungkin broken gitu ya, hubungan itu banyak konflik gitu, kalian cenderung, karena kalian merasa tergantung dan terikat sama orang itu ya secara emosional, kalian cenderung mempertahankan hubungan itu gitu ya. Terus di mata orang atau mungkin mata lawan jenis terhadap kalian ya, di mata orang di luar sana terhadap kalian adalah, oh oke, aku ngerti. Jadi di mata lawan jenis ya, kalian itu orang yang kayaknya butuh budget gitu loh. Ya semua orang butuh budget. Maksudnya gini, untuk bisa jadi pendamping kalian, kayaknya harus punya budget agak banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Kok kebutuhan hidup? Lifestyle kalian gitu loh. Kalau dilihat dari penampilan kalian, lifestyle kalian, mereka itu, sebagian mereka di luar sana atau umumnya bisa jadi melihat untuk sama kalian itu harus siap budget gitu ya. Karena kalian kayaknya untuk maintenance-nya itu agak mahal gitu ya, dan harus bisa memberikan, dan perlu budget juga untuk membahagiakan kalian, karena kayaknya kalian orang yang tipikal butuh, ya namanya bahagia itu macam-macam ya. Kok macam-macam? Cara bahagia itu macam-macam. Kebahagiaan itu kan kembali ke sudut pandang orang, dan itu sebenarnya bukan soal materi loh ya, karena
seperti yang gue bilang, banyak sekali contohnya nggak susah dicari. Orang punya materi yang sangat cukup berlimpah, tapi bukan berarti mereka bahagia gitu. Jadi ya itu tidak berbanding lurus ya. Kebahagiaan dengan pencapaian materi itu tidak berbanding lurus. Tapi materi untuk kebutuhan kita ya memang dibutuhkan gitu. Untuk kebutuhan apa sih, primer kan, bukan untuk memenuhi semua keinginan kan gitu. Nah, balik lagi, bahagia itu adalah ada dua nih. Mendapatkan apa yang kalian inginkan. Cara bahagia itu ada dua. Pertama, dapatkan apa yang kalian inginkan, atau turunkan ekspektasi kalian. Itu juga bisa membuat kalian lebih mudah bahagia. Jadi pilih yang mana gitu kan. Tapi memang jangan bergantung sama situasi luar ya, karena bahagia itu memang dibangun dari mental level, sudut pandang orang. Kalau enggak, orang itu pasti masih kurang stabil dalam hal perasaan bahagia gitu. Sangat bergantung sekali sama situasi luar gitu ya. Dan rasa bahagia sama pencapaian materi itu tidak berbanding lurus gitu ya. Jadi memang materi itu adalah salah satu faktor, cuman itu bukan satu-satunya faktor gitu loh. Ya, oke, itu semoga bisa dipahami. Nah, mereka melihat kayaknya buat membahagiakan kalian itu harus siap budget agak banyak nih gitu. Gimana ya? Terus kayaknya kalian itu ini kalau di mata lawan jenis ya, kalian tuh kayaknya hanya suka sama orang yang bisa memberikan kelimpahan materi sama kalian. Tapi hati-hati ya, orang yang cenderung orientasinya hanya materi gitu ya, dalam hal hubungan gitu ya, tidak mempertimbangkan situasi lain gitu ya, jangan-jangan mereka bisa terjebak pada toxic relationship itu. Oke, memang pasangan mereka bisa memberikan materi lebih gitu ya, atau pasangan mereka terlihat ya menengah ke atas gitu, tapi nggak tahu kan kalau jangan-jangan dia punya isu gitu loh. Misalkan adalah contoh gitu ya, dia mengalami kekerasan dalam hubungan ya, kekerasan fisik, kekerasan mental gitu kan, ada kan yang seperti itu. Jadi jangan hanya fokus sama materi juga. Ya terserah sih, tapi jangan lupa mencintai diri kalian juga ya pastinya, kayak gitu sih. Jadi di mata mereka sih seperti itu gitu. Dan kayaknya bisa juga ya di mata orang di luar sana kayak kalian itu susah bersyukur gitu. Mohon maaf ya, ini kalau yang aku baca ya, kalau apa yang aku baca nggak sesuai dengan kalian nggak apa-apa. Ini yang aku baca, yang aku tangkap aja gitu. Belum tentu juga harus cocok dan resonate kan. Tapi kayak kalian, seperti yang aku bilang di awal, kalian tuh kayak punya banyak hal, tapi kok kalian kayak nggak bersyukur gitu. Kayaknya seperti yang aku bilang, punya banyak hal sama kalian terlihat punya banyak hal, tapi soal kebahagiaan itu sangat dipertanyakan gitu loh sama mereka. Kayak karena kalian mungkin tidak terlihat bahagia gitu, bisa jadi. Jadi ini sih, ini mungkin contoh kayak kalian seperti punya banyak hal, cuman belum tentu kalian bahagia. Salah satu contoh itu ini gitu. Ternyata kebahagiaan sama happiness, kebahagiaan sama happiness sama aja dong. Kebahagiaan sama situasi materi seseorang itu tidak berbanding lurus ya. Maksudnya semakin orang punya banyak uang, maka dia paling bahagia kan, kayaknya nggak juga ya. Nggak berbanding lurus lah intinya kalau menurut aku ya, dari sudut pandang aku. Kalau mau contoh bukti kasus di lapangan, contohnya ya public figure yang kayaknya punya banyak hal gitu kan, materinya nggak usah dipertanyakan ya inilah ya, oke lah kalau dilihat dari lifestyle gitu kan. Cuman ternyata kasusnya besar, pecah lah ya kasusnya soal penggunaan obat-obatan. Ya kalau dia udah cukup bahagia, kenapa menggunakan itu? Artinya di sini bukan bermaksud menghakimi, tapi itu salah satu contoh bahwa kebahagiaan dan pencapaian materi itu tidak selalu berbanding lurus gitu. Ya kan? Pada akhirnya proses hidup orang itu akan mengantarkan dia pada pemikiran
happiness buat dia itu apa sih gitu. Akhirnya dia sadar soal itu. Ya, cocok sama quotes ini sih, to be old and wise, you must first be young and stupid gitu ya. Awalnya mungkin melihat gue harus memiliki ini untuk gue bahagia gitu. Sampai dia menjalani hidupnya, dia mendapatkan itu, kok dia merasa kosong ya. Padahal dia anggap dulu ini adalah kebahagiaan gitu. Jadi proses hidup orang nanti akan mengantarkan orang itu soal mindset kebahagiaan itu apa sih di mata dia gitu. Ternyata kotak yang dia anggap itu adalah happiness, isinya bukan happiness gitu saat dia menggunakan itu gitu. Jadi apa? Ini akan membuat orang itu berpikir, itu kembali ke perjalanan hidup orang, perjalanan spiritual orang gitu. Oke. Ya, pernahkah kamu merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Jadi ya udah, buat kalian yang merasa menyesal, ada penyesalan yang lumayan banyak saat ini yang kalian rasakan, it's okay. Maksudnya semua orang kalau ditanya apakah pernah melakukan kesalahan, harusnya iya ya. Katanya sih kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, katanya kita belum mencoba sesuatu yang baru, katanya gitu. Cuman gini lah ya, seperti quotes yang tadi aku berikan gitu ya, bahwa hidup tidak datang dengan instruksi gitu. Kalian bisa melakukan kesalahan, tetapi kalian hidup dan kalian belajar dari situ. It's okay gitu ya. Intinya kita mau menyesali itu terus, tenggelam dalam penyesalan itu juga tidak akan memperbaiki apa yang sudah ada di waktu yang sudah lewat itu gitu loh. Ya udah, itu tetap seperti itu gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita memaksimalkan hari ini aja kan, untuk hari esok gitu ya. Jadi apa yang belum datang itu yang bisa kita upayakan gitu. Yang sudah terjadi ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Semua orang mungkin pernah menyesal, semua orang pernah melakukan kesalahan gitu. Dan itu bukan kalian aja. Kalau kalian merasa sedang menyesali sesuatu, kayaknya banyak penyesalan sih dari grup ini. Dan aku melihat kayaknya ada keinginan untuk kembali sama orang masa lalu nih di sini. Kayak ada ketergantungan untuk kembali sama orang masa lalu gitu. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini. Iya, jadi mereka sangat menyandingkan kalian dengan materi ya. Maksudnya gini, untuk kalian itu Queen of Pentacles ini bisa dibaca macam-macam. Di grup sebelumnya ini keluar Queen of Pentacles, tapi di grup ini yang aku baca Queen of Pentacles-nya adalah untuk bisa, kalau Queen of Pentacles yang di grup 212 itu adalah Queen of Pentacles yang sangat independen, dia sudah bisa mencapai itu sendiri, jadi Queen of Pentacles. Tapi kalau yang aku baca di grup 3 Queen of Pentacles-nya itu adalah mereka melihat kalian itu harus nggak bisa low budget gitu loh, nggak bisa dengan modal dikit gitu loh, karena kayaknya gaya hidup kalian itu lumayan tinggi gitu, jadi harus siap-siap gitu ya, harus siap budget gitu loh. Hanya orang-orang tertentu ya yang mungkin kuat modal yang bisa bisa jalan bareng kalian gitu. Dan memang yang terlihat di sini Queen of Pentacles-nya bukan Queen of Pentacles yang independen. Mohon maaf, ini yang aku lihat ya. Yang aku lihat di sini Queen of Pentacles-nya adalah dia selalu butuh orang lain yang bisa mensupport hidupnya atau lifestyle-nya gitu. Dia selalu punya sumber daya manusia ya, SDM. Dia selalu punya SDM untuk bisa memenuhi lifestyle-nya, bukan dia memenuhi itu sendiri, atau mungkin dia bisa memenuhi itu sendiri, tetapi aku melihat di sini Queen of Pentacles yang tidak terlalu independen secara emosional juga, karena dia selalu membutuhkan orang lain yang aku lihat di sini. Oke? Iya, jadi gayanya Queen of Pentacles, tapi dia selalu punya orang di baliknya untuk mensupport dia seperti ini gitu. Itu yang aku baca di sini. Dan itulah ya. Sorry ya, ini yang aku baca aja. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selanjutnya, ini quotes dari B.J. Habibie ya, Bapak B.J. Habibie. Yang bawahnya itu tulisan dari aku. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ya. Oke, betul. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang dilalui cukup banyak gitu ya, dan tantangan yang
dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Cuman ini balik lagi ya, akan kembali sama quotes ini juga. Ya, sukses itu adalah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Happiness itu adalah menginginkan apa yang sudah kalian miliki gitu loh. Jadi kalau untuk memenuhi obsesi, orang itu akan bisa selalu punya obsesi baru di hidupnya. Dari obsesi 1 loncat ke obsesi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dia hidupnya hanya mengejar obsesi loh ya. Oke, tapi pencapaiannya terhadap obsesi itu bukan berarti happiness juga buat dia sih sebenarnya. Happiness itu hal lain gitu. Karena bisa jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan tapi dia nggak bahagia di dalamnya, itu juga bisa gitu. Nah, ini akan kembali juga di sini. Ya, kalau kalian di sini merasa menyesal, sedang berada di situasi merasa menyesal dan merasa tidak bahagia, dan merasa terpuruk dan merasa bergantung sama seseorang, bisa jadi orang lama dan ingin kembali sama orang lama. Aku melihat energi itu di kartu ini, di grup ini, oke? Terus ini kesalahan, sorry ya, maksudnya masalah gini ya. Seperti yang aku bilang di grup sebelumnya gitu ya, orang yang mengalami banyak hal di hidupnya itu bukan berarti mereka belajar atau banyak belajar, belum tentu. Orang bisa mengalami masalah-masalah yang sama tapi pemahamannya di situ-situ aja, bisa juga kayak gitu. Kalau masalah itu hanya datang silih berganti dan mereka nggak belajar dari situ, tidak mungkin masalah lama muncul lagi gitu. Contohnya, contohnya di depan dia itu ada lubang berwarna merah. Dia jatuh di lubang warna merah itu dan dia merasa terpuruk. Di depannya itu masih banyak lubang berwarna merah dan dia sering jatuh di lubang berwarna merah, di lubang yang sama, yang karakternya itu dari luar terlihat sama gitu. Kalau orang belajar dari pengalamannya, pasti dia akan berhati-hati dengan lubang warna merah karena dia pernah terpuruk di situ. Tapi kalau orang tidak belajar, dia bisa jatuh di lubang yang sama sering. Di situ terlihat dia melalui banyak hal. Tapi apakah dia belajar? Belum tentu. Kalau dia belajar, mungkin dia akan meminimalisir dirinya jatuh di lubang yang sama gitu. Itu kalau dia belajar. Jadi orang yang melalui banyak hal bukan berarti mereka belajar. Oke? Jadi ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Iya, ketangguhannya disyukuri, tapi jangan sampai karena merasa tangguh terus ingin menjebakkan dirinya ke toxic relationship terus-terusan gitu. Nggak kayak gitu loh ya, Bo. Tidak seperti itu ya. Tangguh itu memang soal sudut pandang, tapi kan ini mau tangguh secara fisik gitu. Secara fisik artinya memberikan akses orang untuk menyakiti dia terus dan dia bertahan di situ gitu. Oh, gue kuat, gue tangguh, nggak kayak gitu ya. Kalau kayak gitu ini tangguh dalam hal apa dulu? Dalam hal fisik. Tapi dalam hal pemikiran itu sangat disayangkan loh gitu kan. Kalau orang tangguh itu, kalau dari sudut pandang aku adalah mereka mereka melalui hal berat tapi mereka belajar dan keluar dari situ. Bukan berarti hal berat itu harus mereka lalui terus gitu, hanya untuk membuktikan ketangguhannya. Tapi mereka harus belajar dari situ gitu loh. Tangguh itu artinya mereka bisa melalui itu, bukan berada di level itu terus gitu. Oke? Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ini grup ini kayaknya punya ini udah panjang ya, aku akan lanjutkan dikit lagi. Grup ini punya masalah dalam hal self love ya. Ya, jika kalian tidak mencintai diri kalian nggak bisa mencintai orang lain. Ya, kalian tidak bisa kalian tidak bisa mencintai orang lain gitu. Kalau kalian tidak punya rasa sayang, ya kasih sayang untuk diri kalian sendiri gitu ya, kalian juga nggak bisa membangun itu untuk orang lain. Intinya kalau kalian belum mencintai diri kalian sulit mencintai orang lain. Kalau kalian belum punya hubungan yang cukup baik dengan diri kalian, sulit juga sih untuk membangun hubungan sama orang lain. Yang ada mungkin terjebak pada toxic relationship itu. Dan kasus-kasus yang ada gitu ya, maksudnya soal toxic relationship gitu ya, gini,
kalau orang itu sudah mencintai dirinya, dia bukan berarti tidak menemui orang toksik ya. Ada subscriber yang komen gitu ya soal itu, soal iya orang toksik itu selalu ada. Iya bener, orang yang terasa toksik buat kita itu bisa aja selalu ada. Cuman masalahnya itu apakah harus memberikan akses terus untuk orang itu berada di hidup kita atau tidak gitu loh. Masalahnya tuh kita berikan akses atau tidak gitu. Jadi pilihan mau menjalani itu atau tidak itu kita selalu punya pilihan. Kalau orang yang selalu bergantung sama orang lain ya, apalagi sama pasangannya gitu ya, padahal pasangannya itu toksik gitu misalkan, dia merasa nggak punya pilihan, dia berada di situ sampai apakah dia mengakhiri dirinya atau akhirnya dia kayak gitu sendiri, maksudnya apa ya, dia tumbang sendiri gitu loh. Ya mohon maaf, maksudnya mengakhiri hidupnya, dia mungkin nggak tahan akhirnya mengakhiri hidupnya, atau ya mohon maaf amit-amit gitu ya, misalkan dia mendapatkan kekerasan terus akhirnya dia tidak terselamatkan di situ. Gitu misalkan, itu contoh ekstrimnya, tapi jangan sampai ya bu kalian kayak gitu. Jadi kalau orang itu sudah mencintai dirinya, self love itu memang prakteknya itu mungkin nggak mudah kali ya, karena orang mungkin banyak yang belum menyadari bahwa dia masih perlu belajar soal itu. Tapi kalau orang itu sudah bagus prakteknya dalam hal self love, mencintai dirinya gitu ya, mereka itu akan minim gitu ya menarik hal-hal toksik gini ke hidupnya. Hubungan yang toksik pasti akan segera ditinggalkan gitu. Toleransinya rendah sama hal itu karena mereka udah mencintai dirinya. Dan orang yang sudah seperti itu biasanya mereka sudah cukup independen secara emosional gitu loh. Jadi nggak bergantung sama orang lain, bahkan pasangan yang toksik sekalipun gitu kan. Oke, selanjutnya Oke, aku lanjutkan ya. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain, sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, itu pesan untuk situasi ini. Ya, yang bawah ini adalah tulisan aku. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Mungkin aku perlu shuffle ya. Kartu dari Ocean of Emotions Oracle Cards buatan aku juga. Ngomong-ngomong ya, kalau kalian, ini aku pernah melihat gitu ya, misalkan kalian menggunakan kalimat yang aku tulis di Oracle Cards buatan aku, tolong mention itu Oracle Cards buatan aku, mention nama aku juga boleh gitu kan. Oracle Cards buatan aku by Tia S gitu kan, nama aku nama aku bisa disebutkan di situ karena tulisan yang aku tulis di bawah sini kan kayak ya itu adalah tulisan dan panjang ya. Maksudnya biasanya tulisannya aku buat di sini sih panjang-panjang gitu. Jadi kalau bener-bener mirip dan pas banget kan ya nggak ada salahnya lah ya ditulis. Bisa mention Oracle Cards buatan aku kayak gitu. Karena panjang gitu kan, panjang dan cukup detail gitu. Ini kan sama kayak hasil tulis karya tulis loh ya, hasil. Guys, aku lanjutkan ya, tadi terpotong ya. Ini tergantung ini energi siapa, apakah ini energi kalian atau orang yang pernah punya situasi sama kalian. Tetapi aku melihat di sini ada orang yang seperti itu. Mungkin di luar sana mantannya itu terlihat udah bahagia dengan hidupnya, tapi kan kita juga nggak tahu ya beneran dia bahagia atau mungkin ya itu yang berusaha ditampilkan atau dia berusaha move on, entah ya. Tapi aku melihat di sini ada yang merasa sangat terikat sama mantannya dan tersiksa dengan kerinduan itu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, untuk grup 3 ya di sini. Jangan lupa like dan share. Good luck buat kalian. Semoga keadaan lebih baik ya. Dan kalian mendapatkan solusi untuk situasi kalian. Oke? Bye grup 3.